bisa, bukan bakal bubar. Ya. Nah ini yang saya mau luruskan karena ini yang hoax, ini yang fake news. Prabowo tidak pernah bilang bakal bubar. Dia bilang bisa bubar kalau ada kondisi itu. Tapi kan ini pihak lawan, pihak lawan kan pelintir. Ya. Sampai kiamat Indonesia ada, ini Prabowo harus optimisme dong. Prabowo lihat kondisi tubuh Indonesia bagaimana. Ya. Nah, saya mau sampaikan juga. Tahun 89, tahun 90, Letnan Kolonel Prabowo, masih perwira menengah, dia kirim suatu memo ke salah satu atasannya. Ya, di atasan itu dia bikin memo, tertulis, dia prediksi, dia bilang ini situasi di Timur, sekarang Timor Leste ya. Di Timur begitu gawat, ini tahun 90 ya. Kalau tidak diperbaiki keadaan di Timur waktu itu, bendera merah putih bisa diturunkan. Itu 9 tahun kemudian apa yang diramalkan Prabowo terjadi. Bulan September tahun 99 bendera merah putih diturunkan. Ya. Nah, kenapa saya sengaja, karena saya lihat banyak muda di sini. Ini sejarah yang sangat penting. Ya. So kalau tidak diperbaiki kondisi-kondisi yang gawat yang kita lihat di Indonesia, ya bagaimana? Nah ini beberapa saya dikasih waktu ya. Bukan saya mau menggurui, tapi ini sebetulnya untuk menyadarkan saudara-saudara ya, karena banyak yang tidak diketahui. Ya. So, salah satu hal yang kami prihatin adalah kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Nah, orang sering tanya, Pak Hashim orang kaya, Pak Prabowo orang kaya, kenapa kenapa peduli dengan, karena we love our country, that's the reason why. We love our country, kita mau country kita, negara kita, bangsa kita ya, sehat dan sejahtera. Ya, kita pilih ya hashtag Prabowo Sandi untuk Indonesia adil dan makmur. Karena kita lihat sekarang di sini Indonesia tidak adil dan tidak makmur. And I can give you all the facts if kalau ada waktu ya. Satu fakta yang saudara-saudara bisa lihat dan periksa ya, ini fakta bukan khayalan, tapi ini fakta dari Bank Dunia, dari Oxfam, dari WHO sebagai keadaan bangsa kita ini sangat memprihatinkan. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat kesenjangan ekonomi, kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Ya, ini fakta-fakta ya. 4 orang terkaya di Indonesia, ya, dia mengutip satu buku namanya Ghost Fleet yang ditulis oleh seorang ahli, beberapa orang ahli, Alan Friedman dari Amerika, dia seorang akademis dan peneliti yang luar biasa. Alan Friedman, ya tolong dicatat kalau mau, bahwa Indonesia kalau kondisi-kondisi tertentu itu berlaku, Indonesia bisa bubar, dan Indonesia bubar seperti negara-negara lain. Nah ini mungkin adik-adik karena belum lahir, ya tidak ingat ada negara superpower adik kuasa yang mungkin bapak-bapak di sini ingat karena kami lebih senior. Ya. Itu ada negara yang namanya Uni Soviet, yang sekarang 15 negara termasuk Rusia. Terus ada negara namanya Yugoslavia. Nah, kenapa saya tahu ini? Karena saya pernah berbisnis di 2 negara itu. Saya pernah berbisnis di Uni Soviet tahun 88. Kalian belum lahir semua. Saya yakin tahun 88 saya berbisnis di Uni Soviet. 3 tahun kemudian bubar. Desember 91 Uni Soviet, negara adik kuasa, punya kesenjataan nuklir, tentara luar biasa, angkatan laut luar biasa, angkatan udara luar biasa. Ada 30.000 tank bisa bubar tanpa perang. Bisa bubar tanpa perang. Kenapa? Karena banyak faktor, tapi terutama faktor ekonomi dan faktor kebudayaan. Saya bisa jelaskan nanti. Nah, saya saksikan juga negara namanya Yugoslavia dan juga hancur tahun 92, pecah. Raja Perang Saudara, tahun 95 perang selesai, sekarang 7 negara. Ya. 1
negara adik kuasa Uni Soviet 300 juta penduduk pecah jadi 15 negara. Ya. Dulu saya ke Uni Soviet perlu visa dari satu kedutaan Uni Soviet di Jalan Tamrin waktu itu. 3-4 tahun kemudian saya harus ke 15 kedutaan. Adik-adik. I have to go to 15 different embassies to ask for a visa. Really? Nggak terlalu lucu sebetulnya. Terus saya punya 2 pabrik di Yugoslavia, terus pecah dari 7 negara. 1 pabrik itu di Kroasia dan 1 pabrik di Bosnia. Saya mendarat di Zagreb, mau ke pabrik saya di Bosnia, harus lewat perbatasan yang dulu tidak ada. Tidak ada pos douane. Kemudian saya lihat ada pos douane, ada imigrasi. Harus ke kedutaan Kroasia untuk minta